Nah, ini dia bahan-bahan yang sudah disiapkan ya teman-teman. Di sini kita pakai 2 butir telur. Selanjutnya kita pakai 180 gram gula pasir, 60 gram tepung terigu, 60 gram tepung tapioka, 2 bungkus susu kental manis. Ini sebenarnya kita pakai yang putih, soda kue secukupnya, baking powder secukupnya, dan 200 ml air panas. Tahap pertama kita akan membuat karamelnya terlebih dahulu. Panaskan kuali menggunakan api sedang. Ini membuat karamelnya boleh menggunakan kuali dan boleh juga menggunakan wajan. Masukin 180 gram gula pasir. Kemudian diaduk-aduk hingga rata. Tunggu selama 15 menit hingga gula pasirnya mencair dan menjadi karamel. Nah, ini dia gula pasirnya setengah sudah menjadi karamel. Lalu kita aduk-aduk hingga rata. Jika gula pasirnya sudah menjadi karamel, kemudian masukin air panas tadi sedikit demi sedikit dan sambil diaduk. Setelah air panasnya dicampur dengan karamelnya, kemudian tunggu karamelnya hingga mendidih dan kemudian didinginkan. Selanjutnya kita akan membuat adonan karamelnya. Yang pertama, pecahkan 2 butir telur. Kemudian masukkan 60 gram tepung terigu. Masukkan 60 gram tepung tapioka. Masukkan baking powder secukupnya. Kemudian masukin lagi soda kue secukupnya. Dan 2 bungkus susu kental manis. Yang terakhir, masukin karamelnya yang sudah dingin. Masukin sedikit demi sedikit. Kemudian diaduk-aduk secara perlahan. Mengaduk adonan seperti ini agar mempermudah kita ketika mixer adonan, sehingga tepungnya itu tidak berterbangan kemana-mana. Nah, setelah bahan dan karamelnya tercampur, kita lanjut menggunakan mixer. Ini kita mixer selama 25 menit.
Nah, kalau adonan karamelnya sudah berbuih, kemudian masukin 5 sendok makan minyak sayur atau margarin yang sudah dilelehkan. Ini dimasukin sedikit demi sedikit. Kemudian adonan lanjut di mixer selama 5 menit. Setelah adonan karamelnya sudah dimixer selama 5 menit, kemudian kita siapkan loyangnya. Masukin 2 sendok makan minyak sayur, kemudian dioles atau diratakan menggunakan kuas. Setelah itu masukin tepung terigu sedikit, lalu ratakan kembali pada loyangnya, dan adonan siap dimasukin ke dalam loyang. Setelah adonannya dimasukin ke dalam loyang, adonannya siap untuk dikukus. Nah, pertama panaskan terlebih dahulu alat kukusannya. Kemudian nyalakan apinya menggunakan api yang paling kecil. Setelah itu masukin adonannya. Setelah adonannya kita masukin ke alat kukusannya, ini kita tunggu selama 30 menit atau selama adonannya sudah sampai berbuih. Nah, ini dia adonannya setelah kita kukus selama 30 menit dan sudah berbuih. Setelah itu kita tutup adonannya dan kita kukus lagi hingga matang menggunakan api sedang. Nah, ini dia sekitar 20 menit akhirnya karamelnya sudah masak. Kemudian kita angkat dan kita tiriskan.